Pak Pipin, saya mau menanggapi respon yang sebelumnya begitu ya. Ini kan dua nama nih memang dicalonkan Gerindra 1, PKS 1 begitu. Dengan komitmen awal adalah memang diserahkan oleh PKS begitu wakil gubernur ya. Tapi sempat kaget nggak sih sebelum dua nama ini ada 4 bahkan yang dicalonkan begitu. Itu apa respon begitu nama 4 itu keluar? Ya saya kira semua partai saya kira ya tentu memperhitungkan bahwa kursi Wagub ini menarik begitu. Tidak hanya untuk saat ini tetapi untuk 2024. Kami memahami bahwa mungkin memang dari Gerindra juga menginginkan kursi itu sehingga mereka selalu menawarkan ini kalau ini semacam deadlock begitu ya, maka kami menawarkan ada 4 calon itu begitu. Ya sebetulnya publik juga kaget, kami juga kaget begitu. Tetapi memang saya katakan ini adalah bagian dari pengorbanan dan pembuktian politik propetik atau politik moral yang ditunjukkan oleh PKS. Kami berkomitmen agar warga DKI punya Wagub, maka proses pemilihan harus dilanjutkan. Ternyata kompromi, lobby dan sebagainya dengan dengan beberapa partai harus ada calon yang memang punya background dari politik DKI. Kami calonkan Bang Anca dan kemudian salah satunya harus ada dari Gerindra, kemudian itu dibuka opsi itu oleh pimpinan PKS. Pak Pipin, ini kita berandai-andai nih. Kita berandai-andai seandainya kalau kursi wakil gubernur ini ternyata PKS begitu yang mendapatkan, apa yang kira-kira akan PKS lakukan untuk bisa membawa DKI Jakarta lebih baik mendampingi Bapak Anies Baswedan? Betul. Jadi kami tentu kalau Bang Ishak melihat bagaimana konsistensi PKS mencalonkan 3 nama, mulai dari Pak Ahmad Syaihu, Pak Agung, kemudian saat ini Bang Nurmansyah Lubis. Ada kesamaan. Mereka adalah para auditor, lulusan STAN, paham dengan keuangan dan sangat mumpuni dalam mengaudit keuangan, dan mereka juga akan mendukung program bagaimana APBD bisa WTP begitu dan kemudian bisa betul-betul APBD itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dana uang rakyat itu tepat sasarannya bagi masyarakat, bagaimana tidak ada kebocoran anggaran sehingga kasus-kasus keuangan yang pernah terjadi misalnya ada anggaran yang tidak seharusnya sebesarnya seperti itu, maka itulah salah satu yang akan dilakukan oleh Wagub DKI. Dan selain itu Bang Anca menawarkan bahwa beliau akan menjadi wakil gubernur yang fokus di dapur ya, menyelesaikan persoalan-persoalan birokratis. Beliau punya rekam jejak sebagai birokratis begitu, dan juga beliau sebagai korporat dan juga sebagai legislator beliau akan berkomunikasi dengan para anggota DPRD, apa kira-kira aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD dan bagaimana cara penyelesaiannya itu yang. Dan kemudian kami memberikan kesempatan Bang Anies untuk tampil di depan untuk menyampaikan program, mengeksekusi program-program dan wakil mendukung. Kepada. Betul. Dan saya kira insya Allah tidak ada matahari kembar. Jadi kita akan mendukung program gubernur, visi misi program Pak Anies sampai tuntas di 2002 nanti. Kalau terpilih begitu Bang Pipin ya, ini kan pasti ada program-program yang dijalankan bersama dengan Anies Baswedan begitu ya. Ada rasa kekhawatiran nggak sih kalau seandainya wakil gubernur ini nanti disanding-sandingkan atau dibanding-bandingkan dengan para pemimpin-pemimpin DKI Jakarta yang dulu seperti Pak Ahok gitu misalnya, pasti ada perbandingan-perbandingan, ada rasa khawatir nggak PKS begitu? Ya saya kira wajar publik akan membandingkan itu, tetapi kami pastikan bahwa calon yang kami usung insya Allah adalah yang punya pengalaman, track record, punya integritas, sangat kritis, tegas, apa yang beliau sampaikan dan apa yang dilakukan seia sekata, dan selama beliau menjadi anggota DPRD dan juga beliau memimpin perusahaan dan juga menjadi auditor, beliau sangat memahami loophole, kira-kira lubang-lubang anggaran itu seperti apa, terus bagaimana kira-kira anggaran itu bisa optimal, efisien, birokratis itu birokrat misalnya bisa bekerja secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Jadi saya kira kami optimis ya. Jadi karena track record beliau juga sangat baik, dan saya kira nanti Jak TV bisa mengundang beliau secara langsung ya supaya tahu jawabannya lebih apa begitu ya. Nah sekarang saya tanya Bang Pipin, kalau tadi kita berandai-andai kalau PKS yang maju menjadi wakil gubernur DKI Jakarta, bagaimana kalau seandainya ini ternyata Gerindra gitu yang lebih maju begitu? Ya saya kira takdir kami akan menjemput takdir yang terbaik. Jadi kami insya Allah optimis ya bahwa
Bang Anca atau Bang Nurman Lubis, insya Allah mudah-mudahan, dan untuk itu kami meminta doa dari warga DKI ya. Dan juga dukungan dari masyarakat semua ya, alim ulama, ibu-ibu, mak-mak semua ya, encang-encing ya, babe. Jadi untuk mendoakan Bang Nurman Lubis menjadi wakil gubernur untuk memaksimalkan, mengoptimalkan kerja gubernur ke depan. Ada rasa kekhawatiran nggak sih Bang? Kalau kemarin 2 nama tiba-tiba muncul begitu kan, tanpa adanya mungkin diskusi dengan PKS gitu. Ada khawatiran nggak tiba-tiba nanti nama itu akan ganti lagi gitu? Ya saya kira semoga tidak ya, dan kami optimis mudah-mudahan Februari DKI sudah memiliki wagub yang baru. Insya Allah sudah Februari sudah ada ya. Nah ini kalau kita berbincang masalah proses ya Bang Pipin, kemarin sudah diserahkan langsung ke Anies Baswedan 2 nama ini. Betul. Setelahnya step berikutnya itu adalah diserahkan lagi oleh Gubernur DKI Jakarta ke DPRD begitu ya. Betul. Berapa lama proses ini sehingga akhirnya ya mungkin warga Jakarta kan sudah jenuh juga nih Bang, sudah 1 tahun begitu ya pasca ditinggalkan Sandiaga Uno di Agustus 2018. Sampai Pilpres selesai ini ternyata sampai belum ada juga sampai detik ini. Jadi ini tergantung dengan goodwill, itikat baik dari anggota DPRD, pimpinan dan anggota DPRD DKI. Saya kira sebetulnya dalam hitungan mungkin 14 hari kerja ini sudah harus selesai. Mulai dari penetapan tatib besar, kemudian tatib pemilihan gubernur, wakil gubernur, kemudian penetapan calon sampai kepada pemilihan seharusnya tidak lama. Dan menurut Bang Pipin, fit and proper test diperlukan atau tidak? Seharusnya diperlukan supaya memang masyarakat juga mengetahui. Jadi jangan sampai ini juga evaluasi ya. Kita pernah mengalami bahwa pemilihan kepala daerah itu ada di DPRD. Sebelum reformasi kita mengalami itu. Dan saya kira 2003 mungkin terakhir ya. Jadi kami melihat bahwa ketika di DPRD ini kemungkinan ada semacam lobby di bawah meja dan kemudian transaksi yang tidak diperlukan atau menyalahi peraturan undang-undang, itu harus dihindari. Makanya kami menegaskan bahwa silakan penegak hukum termasuk KPK untuk mengawasi, begitu mengontrol, kemudian melihat secara lebih dekat begitu ya bagaimana mekanisme itu, dan juga masyarakat yang paling penting melihat itu, melihat kedua calon ini kira-kira siapa yang paling mumpuni, dan kami yakin calon yang kami tawarkan mumpuni, punya integritas ya, punya pengalaman, dan insya Allah akan menunjukkan kredibilitas, loyalitasnya untuk rakyat Jakarta. Oke, terakhir Bang Pipin, harapannya siapapun yang menjadi wakil gubernur DKI Jakarta, baik dari PKS atau Gerindra, untuk bisa membawa nama DKI Jakarta dengan baik, mendampingi Bapak Anies Baswedan, apa harapannya? Silakan Bang Pipin. Ya, saya kira tentu kita ingin wakil gubernur itu hadir bisa membantu menyelesaikan persoalan. Persoalan banjir kemarin, saya kira bagaimana beberapa sungai ternyata ada yang belum dikerjakan begitu ya. Saya kira ini salah satu yang mungkin harus kita optimalkan begitu ya. Jadi terus kemudian masalah bagaimana masalah pendidikan, kemiskinan, pengangguran begitu ya. Jadi kami ingin memang betul-betul wakil gubernur ini bisa mensukseskan sampai selesai programnya Bang Anies. Dan masyarakat betul-betul bisa bahagia merealisasikan janji Bang Anies sebelumnya. Jadi kami punya amanah, punya tanggung jawab. Bang Anies dulu sama Bang Sandi diusung oleh PKS. Ya, dan tentu kami akan berjuang untuk secara bersungguh-sungguh agar mereka bisa amanah menunaikan sampai tuntas di 2002 nanti. Baik, terima kasih Bang Pipin. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya bersama kami di Suara Jakarta.